Puluhan tenaga pendidik dan tenaga teknis yang berasal dari SD dan SMP serta tenaga kesehatan dan berstatus R3, yakni yang terdaftar sebagai non-ASN atau aparatur sipil negara dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tegal mengadu kepada Komisi 4 DPRD pada Selasa, 5 Agustus 2025. Mereka mengadukan nasib mereka atas kejelasan status R3 dan meminta diangkat menjadi P3K paruh waktu. Koordinator Tenaga Pendidik SD, Ahmad Hasanuddin, mengatakan bahwa tenaga pendidik SD dan SMP berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang sudah mengikuti tes tahap ke-1 di tahun 2024 lalu ingin segera dituntaskan di tahun 2025 sesuai dengan regulasi. Ia berujar bahwa audiensi ini untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang khususnya memiliki kode R tersebut. Harapan dia, setelah menjadi P3K paruh waktu dan setelah menjalankan tugas selama 1 tahun, akan menjadi P3K penuh waktu. Hasanuddin berujar bahwa tenaga pendidik SD yang memiliki kode R3 sementara berjumlah 160, namun untuk SMP masih dalam proses pendataan. Ia berujar bahwa semua honorer tersebut sudah menjalani tes, namun di dalam papan pengumuman tidak ada keterangan tanda kelulusan. Meskipun begitu, ia berujar bahwa dalam pengumuman tersebut hanyalah terpampang, belum ada formasi yang telah tersedia. Dia berharap berdasarkan dari aturan regulasi tersebut, pihaknya meminta bahwa tenaga kerja pendidik maupun tenaga kesehatan sudah bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025. Tuntutan kami dari Forum R3 Tendik, itu SD dan SMP, tuntutan kami sesuai dengan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 kaitan P3K paruh waktu yang sudah ikut tes tahap 1 tahun 2024. Harapan kami ke depan, kami harus bisa dituntaskan pada tahun 2025 ini sesuai dengan regulasi Kemenpan RB dan BKN, karena kemarin pada saat rapat koordinasi pada tanggal 1 Agustus tahun 2025 Kepala BKN Pak Sudan itu mengatakan untuk pemerintah daerah ataupun bupati ataupun gubernur harus sudah mulai pengusulan P3K paruh waktu per bulan September itu dengan kode R1, R2, dan R3 yang sudah masuk ke database BKN tahun 2022 seperti itu. Jadi kami melaksanakan audisi ini adalah satu silaturahmi untuk pendekatan kita selaku di Komisi 4, yaitu ada di kependidikan dan kesehatan, agar kami tetap satu tujuan dan sinergitas dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan harapan kami menjadi P3K paruh waktu. Itu yang selama ini yang baru kita sampaikan. Untuk kedepannya mungkin nanti setelah 1 tahun kami menerima P3K paruh waktu itu, nanti kedepannya 1 tahun paling lambat 1 tahun menjadi P3K penuh waktu seperti itu. Jadi kami sudah sampaikan dengan Ketua Komisi 4 Bapak Didi Permana, itu sudah insya Allah akan dibantu untuk percepatan pengisian daerahnya seperti itu. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tegal, Didi Permana, berujar bahwa pada intinya mereka ingin memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan P3K paruh waktu berdasarkan dengan regulasi yang ada. Ia juga bakal melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memperjuangkan aspirasi mereka selama ada ketersediaan anggaran, baik melalui gelar rapat dengan pendapat hingga silaturahmi langsung kepada dinas.